Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ustazah Arina Hasbana MPD. Di sini saya Beliana Kirani akan memenuhi salah satu tugas individu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 12, yaitu kemunduran peradaban Islam, mengurai faktor internal dan eksternal. Nah, di sini poin yang pertama akan saya bahas yaitu adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan peradaban Islam. Nah, sebelum memasuki penurunan, Islam ini pernah berjaya pada masanya, yaitu yang dikenal dengan sebutan The Golden Age of Islam. Nah, The Golden Age of Islam itu muncul itu pada masa Bani Abbasiyah dengan kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Nah, tapi kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Ada peristiwa besar yang memicu kepada kemunduran Islam, yaitu ada masa kemunduran Islam. Nah, masa kemunduran Islam yang pertama ini terjadi pada tahun 1250 sampai tahun 1500. Nah, masa kemunduran satu ini disebabkan oleh serangan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menyerang dan menghancurkan Baghdad. Nah, serangan dari pasukan Mongol itu menyebabkan lebih dari 1 juta penduduk tewas, termasuk Khalifah Al-Mu'tasim yang pada saat itu adalah pemimpin Bani Abbasiyah. Nah, setelah masa kemunduran satu, Islam itu pernah berjaya lagi, tapi berjayanya itu tidak seperti pada masa sebelumnya, yaitu berjayanya itu hanya seperti memunculkan dinasti-dinasti kecil gitu, seperti dinasti Fatimiyah dan lainnya gitu. Nah, setelah masa kejayaan Islam yang hanya sedikit itu, terjadi lagi masa kemunduran 2, yaitu terjadi pada tahun 1700 sampai tahun 1800. Nah, itu tuh masa kemunduran 2 itu disebabkan oleh yang pertama karena melemahnya Kesultanan Utsmaniyah. Nah, pada masa Sultan Sulaiman Al-Qarani ini ada banyak masalah internal seperti pemberontakan di Suriah dan Lebanon dan juga konflik dengan negara tetangga. Nah, selain itu, pengaruh buruk lingkungan istana juga memperlemah kekuasaan. Banyak keputusan yang dikendalikan oleh kalangan harem istana sehingga fokus politik jadi terganggu gitu. Nah, di masa kemunduran dua ini juga Eropa itu mulai bangkit dengan kemunculan negara-negara kuat seperti Rusia di bawah kepemimpinan Petra Agung dan yang lainnya gitu. Jadi Islam itu terancam oleh kebangkitan Eropa itu gitu. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor kemunduran Islam? Nah, faktor-faktor kemunduran Islam itu biasanya yang pertama itu karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal kan Al-Quran dan Sunnah itu harusnya menjadi pedoman hidup kita gitu. Tapi zaman sekarang itu banyak umat yang tidak lagi mengamalkan nilai-nilai Islam. Seperti pendidikan agama yang kurang diprioritaskan sehingga generasi muda banyak yang tidak paham, bahkan hanya membaca Al-Quran saja tapi tidak mengerti ke dalam-dalamnya gitu. Nah, lalu faktor kemunduran yang kedua itu karena adanya sikap taklid, yaitu ikut-ikutan. Jadi banyak umat Islam yang malah ikut-ikutan kepada budaya luar gitu tanpa seleksi. Banyak umat Islam yang kehilangan jati dirinya dan meniru gaya hidup orang lain tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan nilai Islam atau tidak gitu. Lalu faktor-faktor kemunduran Islam yang ketiga itu ada perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, umat ini kehilangan kesatuan visi dan akidah gitu, sehingga konflik internal terus terjadi. Banyak organisasi dan partai Islam juga yang justru memperburuk perpecahan gitu. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk melemahkan umat Islam dari berbagai sisi, seperti politik, ekonomi, bahkan pemikirannya. Nah, poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang pengaruh internal umat Islam terhadap kemunduran peradaban Islam. Ada 3 poin utama yang menjadi penyebab internal kemunduran Islam gitu. Yang pertama adalah kemunduran pemikiran Islam. Nah, kemunduran pemikiran Islam ini terjadi ketika pintu ijtihad itu ditutup. Nah, ini itu menjadi awal mula umat Islam itu kehilangan inovasi dalam berpikir dan lebih banyak mengulang-ulang apa yang sudah ada gitu. Jadi umat Islam pada waktu itu hanya berkutat kepada 4 mazhab saja, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Jadi mereka itu tidak mengembangkan inovasi-inovasi baru, hanya berkutat kepada tulisan-tulisan yang sudah ada saja gitu. Nah,
Tidak hanya itu, pemikiran teologi ini juga didominasi oleh Asy'ari, sedangkan tasawuf ini lebih berfokus pada ajaran Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya mereka itu adalah tokoh besar, tetapi ketergantungan yang terlalu berlebihan kepada karya mereka ini membuat umat Islam ini kehilangan semangat gitu untuk menggali potensi akal dan ilmu yang lebih luas gitu. Nah, pada akibatnya umat Islam ini jadi terjebak gitu dalam rutinitas tanpa adanya perkembangan yang signifikan di bidang ilmiah dan intelektual. Nah, lalu yang keduanya itu ada ambisi dan perbedaan paham. Jadi banyak ya kejadian fanatisme antar golongan yang makin memperkeruh suasana gitu. Jadi banyak umat Islam yang saling mencela hanya karena berbeda pandangan gitu. Padahal Islam ini jelas menantang fanatisme gitu. Jadi dalam Islam, keutamaan seorang itu hanya diukur dari ketakwaan, bukan dari kelompok mana dia berasal. Jadi Islam ini memang sudah jelas ya menentang fanatisme ya, dan kejadian-kejadian itu menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Jadi saling terpisahnya umat Islam gitu karena perbedaan pandangan tadi. Nah, lalu yang ketiga ini ada kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Nah, jadi faktor terakhir ini adalah kemiskinan dan keterbelakangan gitu. Jadi baik secara sosial maupun ekonomi, banyak umat Islam yang jatuh miskin gitu. Sementara malahan negara-negara barat itu justru semakin maju gitu. Nah, ketimpangan ini membuat umat Islam ini sulit mengejar peradaban dunia gitu. Jadi umat Islam itu sulit untuk mengakses pendidikan atau teknologi gitu, yang menyebabkan umat Islam ini tidak dapat mengejar kemajuan peradaban dunia gitu. Nah, jadi faktor-faktor internal yang tadi disebutkan itu menjadi penyebab utama gitu dalam kemunduran peradaban Islam. Nah, jika kita ingin memperbaiki Islam itu, kita harus menghidupkan kembali semangat berpikir kritis dan mempererat persatuan gitu, dan juga mewujudkan keadilan sosial sesuai ajaran Islam agar kita itu bisa mengembalikan kejayaan Islam yang dulu pernah jaya pada masanya gitu. Nah, lalu poin selanjutnya ini adalah tentang pengaruh eksternal terhadap penurunan peradaban Islam. Nah, ini itu mencakup 4 poin ya. Yang pertama ini adalah bercampurnya unsur dari luar Islam ke dalam Islam. Nah, jadi pada sebelum abad ke-19 ini banyak umat Islam yang kurang memahami agamanya, yang menyebabkan unsur-unsur dari luar Islam itu masuk ke dalam Islam gitu. Jadi sehingga ajaran Islam ini tercampur dengan bid'ah, kufarot, dan tahayul gitu. Nah, lalu ada yang kedua ini faktor ekologi dan alam. Jadi kondisi alam yang tidak mendukung ini seperti tanah yang gersang, bencana alam ini menyulitkan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan gitu. Jadi menyebabkan masyarakat ini banyak yang kesulitan dalam pertanian yang menjadi sumber utama kehidupan banyak masyarakat gitu di dunia Islam. Nah, lalu yang ketiga ini adalah perang salib dan serangan Mongol. Nah, perang salib ini terjadi pada tahun 1096 sampai 1270 yang membawa trauma sosial, politik, dan agama gitu di antara dunia barat dan Islam gitu. Nah, sementara itu serangan Mongol pada tahun 1258 ini menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah gitu, dan merusak pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah. Jadi dampaknya ini memengaruhi politik, ekonomi, serta hubungan sosial antara umat Islam dan Kristen gitu, yang jadi tidak terjalin dengan baik gitu. Nah, lalu yang keempat ini adalah hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Nah, jadi serangan Mongol yang tadi itu juga merusak jaringan perdagangan dunia Islam gitu. Jadi tanpa adanya pusat kekuasaan yang kuat dan stabil, perpecahan ini terjadi di seluruh wilayah dunia Islam gitu, dan mengurangi peran mereka dalam perdagangan global. Nah, sementara Islam itu perdagangannya menjorok ya, mundur gitu. Sementara kekuatan Barat ini malah bangkit dengan menemukan jalur perdagangan yang baru gitu. Nah, jadi dunia Islam ini semakin kehilangan peran dan ekonomi global gitu, sehingga memperburuk
kemunduran ekonomi dan intelektual gitu. Nah, jadi faktor eksternal seperti masuknya unsur asing, bencana alam, konflik dan dominasi barat ini berkontribusi ya pada kemunduran peradaban Islam gitu. Jadi untuk bangkit umat Islam ini perlu memahami dan mengatasi pengaruh-pengaruh ini sambil memperkuat kembali fondasi agama dan ekonomi gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada yang sudah bersedia menonton.